3, 2, 1. Wow, kenceng banget. Wow. Welcome to Carvaganza, and let's talk about cars. Dan seperti yang Anda lihat, ini adalah Porsche Taycan. Mobil full elektrik pertama yang Porsche produksi secara massal, dan menariknya berhasil menjadi salah satu model yang sangat difavoritkan oleh konsumen Porsche di dunia. Padahal awalnya kemunculan atau diperkenalkannya mobil full elektrik oleh Porsche ini ditanggapi tidak sedikit oleh para penggemar Porsche yang skeptis, yang meragukan, bahkan tidak setuju dengan keputusan Porsche untuk membuat sebuah mobil full elektrik. Apalagi purist Porsche yang menjadi pecinta 911 sangat mencintai karakter mesin boxer, apalagi yang naturally aspirated dengan suaranya yang sangat menggoda untuk digeber dalam kecepatan tinggi. Tapi Porsche berhasil membantah seluruh keraguan itu, seluruh anggapan skeptis dari para penggemarnya dengan sebuah Taycan. Bahkan Porsche sampai membuat versi lebih praktis dari sebuah Taycan dengan nama Taycan Cross Turismo yang wujudnya sebagai sebuah crossover dengan body styling shooting brake atau estate. Oke, sekarang kita bicara soal mobil ini. Porsche Taycan, tapi bukan sembarang Taycan karena ini adalah sebuah Taycan Turbo. Jadi ini adalah salah satu varian terkencang dan tertinggi yang ada dalam seluruh line-up Porsche yang ada saat ini. Jadi posisinya itu hanya satu tingkat di bawah varian paling tinggi, yaitu Taycan Turbo S. Tentunya dengan nama Turbo, Taycan ini menawarkan performa yang benar-benar kencang dari sistem motor listriknya, kemudian tentunya menjanjikan sensasi berkendara yang mengasihkan yang menjadi khas dari Porsche. Bahkan saya sendiri secara pribadi masih meragukan apakah benar Taycan sebagai mobil listrik bisa menjanjikan atau menawarkan sensasi kesenangan berkendara yang selama ini menjadi ciri khas Porsche seperti 911, Cayman, Boxster, bahkan Panamera yang belum lama kita baru coba juga di Jakarta. Ya, sebenarnya saya bukan meragukan Porsche, tapi saya lebih meragukan secara umum mobil listrik. Karena menurut saya dari beberapa kali pengalaman mencoba mobil listrik yang sudah dipasarkan di Indonesia, saya tidak bisa menemukan karakter yang benar-benar istimewa, benar-benar membekas di hati untuk pengalaman berkendaranya. Oh tentu, mobil listrik bisa menghasilkan akselerasi sekencang-kencangnya, bahkan mengalahkan supercar sekalipun. Seperti di Taycan Turbo ini, akselerasi 0-100 km per jamnya bisa dicapai hanya dalam 3,2 detik. Angka yang impresif, bisa menyamai sebuah supercar, mungkin Ferrari bermesin V8, atau bahkan Porsche sendiri yang ada di trim 911 middle atau ke atasnya. Bahkan bisa juga untuk menyaingi performa akselerasi dari Porsche 911 Turbo S yang menjadi mobil atau model Porsche dengan akselerasi paling kencang saat ini untuk mesin pembakaran internal. Ya, jadi itu yang akan kita buktikan sekarang. Tentu mobil ini punya banyak teknologi, banyak fitur, kemudian performa yang kencang. Tapi apakah mobil ini tetap bisa memberikan atau membuat saya yakin bahwa sebuah Porsche Taycan yang bertenaga listrik murni bisa memuaskan atau menjawab rasa penasaran atau bagaimana bilangnya ya, sesuatu yang tidak bisa ditemukan di mobil listrik lain. Jadi inilah tes Porsche Taycan Turbo di Carvaganza. Oke, satu hal menarik dari Porsche Taycan, kita nggak perlu repot untuk pencet tombol starter untuk menyalakan mobil ini. Karena seperti Anda lihat tadi, begitu saya masuk, membuka kunci dari pintu ini tanpa harus pencet dari remote-nya. Begitu kita masuk dan duduk, dia langsung mengaktifkan seluruh sistem mobil ini. Jadi tanpa kita harus pencet tombol starternya dulu, mobil ini udah siap untuk diajak melaju. Nggak percaya?
kita buktiin. Saya pasang seat belt, masukin ke mode drive, dan jalan. Nyetir Porsche Taycan ini memang kalau kita cuma nyetir di dalam kota rasanya nggak jauh berbeda dibanding sama mobil-mobil listrik lain yang ada di pasar Indonesia. Karena ya sebagai mobil listrik dia nggak ada suara mesin, hening, pengendaliannya juga agak kaku karena massa beratnya itu terfokus di bawah sasis karena ada baterai di situ. Dan mungkin yang bikin berbeda adalah karena inilah sebuah Porsche dengan desainnya agak unik. Bahkan beberapa tahun setelah mobil ini beredar, masyarakat di Jakarta itu masih bisa dicuri perhatiannya setiap kali mobil ini lewat, bahkan di daerah urban khususnya. Tapi mungkin yang membedakan Porsche Taycan dibanding mobil listrik lainnya adalah dari sisi handlingnya. Mobil ini kerasa lebih hidup handlingnya, kerasa lebih mantap, lebih membuat pengendara percaya diri untuk membawa mobil ini melibas tikungan di kecepatan tinggi. Karena mungkin ini menjadi menu utama yang ditawarkan Porsche untuk memberikan karakter khas mereka pada sebuah mobil listrik yang masih banyak dianggap oleh para penggemar mobil kencang khususnya kurang punya karakter yang spesial yang bisa membuat mobil listrik itu membekas di hati para pengemudi khususnya untuk pengalaman berkendara. Nah, kita bicara soal perbedaan pengalaman dari mobil ini. Oke, secara gaya berkendara, posisi duduk kita bisa atur sedemikian rupa senyaman kita mungkin. Tapi kalau kita defaultnya posisi duduk mobil ini adalah punya kompromi dari sisi kenyamanan untuk salah satunya bayar tol. Jadi kalau misalnya kita nggak punya tongkat untuk extend kartu tol, jadi kita akan kejauhan untuk menjangkau mesin bayar tol atau bahkan tiket parkir di mall. Kemudian untuk bicara soal akselerasi, oke, akselerasi mobil ini memang kencang, tenaganya 620 horsepower lebih, kemudian torsinya sampai 850 Nm, all-wheel drive tentunya, dan karena ini adalah Taycan Turbo, varian yang levelnya satu tingkat di bawah varian terkencang dan termahal dari seluruh line up Porsche Taycan, tentunya mobil ini punya performa yang kencang. Di atas kertas, akselerasi 0-100 km per jamnya hanya 3,2 detik. Nah, kita coba sekarang ada di jalan tol. Seperti apa akselerasinya? Dia build up speednya cepet banget, instan. Hampir nggak berasa berapa lama mobil ini butuh waktu untuk berakselerasi. Tadi kami dari kita 110 km per jam sampai ke 150 km per jam itu singkat banget. Bahkan nggak sampai kita ngelihat transisi antara jalan ke panel instrumen itu cepet banget untuk ngelihat seberapa cepat mobil ini meningkatin kecepatannya. Kemudian untuk karakter sasisnya, ya mobil ini lebih kaku dibandingin mobil-mobil listrik lain yang pernah kita coba. Bahkan dibandingin Panamera sekalipun yang belum lama kita coba, yang punya format sama-sama sedan 4 pintu seperti Taycan ini, atapnya coupe, tapi memang dimensi dari Panamera itu lebih panjang, jadi lebih nyaman mungkin untuk penumpang. Kemudian untuk kekedapan, tentu mobil ini nggak usah ditanya lagi, sebuah Porsche insulasinya pasti baik walaupun dia punya jendela frameless. Nah, mungkin untuk purist atau penyuka berkendara Porsche tentunya spesifiknya, ada yang kurang dari sebuah Taycan karena mobil ini terasa terlalu hening walaupun bisa diajak melaju secepat mungkin dengan karakter khas Porsche. Handling oke, handlingnya enak, mobil ini bisa stabil di tikungan kencang, tapi nggak ada sensasi yang menggugah, yaitu suara mesin. Oke, mobil listrik memang nggak ada mesin pembakaran internal yang bisa digeber sampai RPM tinggi. Tapi ternyata Porsche punya solusi untuk Taycan. Karena kalau kita masuk ke mode car atau
menukar di dalam sistem infotainment-nya. Di situ ada pilihan untuk mengaktifkan Electric Sport Sound. Kita aktifin, kita rasain gimana bedanya. Kita coba akselerasi. Oke, ada suara artifisial yang dibikin untuk mengikuti setiap input pedal gas dan penambahan kecepatan yang dialami oleh mobil ini. Jadi seolah-olah mobil ini punya mesin yang ikut meningkat RPM-nya. Dan ini suaranya memang dibikin mirip suara mesin. Kayaknya karakternya mirip-mirip V8. Dia agak nyaring tapi agak dalam juga karakter suaranya. Jadi kalau kita gas agak kencang, kita coba lagi. Ini nggak cuma bikin kita semakin kita gas mobil ini semakin ngerasain gimana kencangnya performa dari si Porsche Taycan, tapi juga kita bisa dapat feel atau mengira-ngira seberapa banyak kita menginput pedal gas untuk menambah kecepatan dari mobil ini. Dan kita bisa lebih mengukur juga seberapa banyak power sama torsi yang bisa kita kerahkan dari sistem motor listriknya. Kita coba lagi. Ini kebetulan lapisan jalannya udah lebih enak. Kita dengar suaranya. Ini yang membuat pengalaman dengan Porsche Taycan ini berbeda dibandingkan mobil-mobil listrik lainnya yang mengklaim punya performa yang kencang, tapi mungkin nggak sehidup seperti Porsche Taycan ini. Apalagi ini baru di mode berkendara normal. Kita belum pindah ke mode Sport atau Sport Plus. Kalau kita coba pindah ke Sport, dia akan mengubah karakter suspensi, tentunya juga untuk mengubah karakter akselerasinya atau discharging energi listrik dari baterai ke motor listrik. Kita coba lagi. Tentunya ya, karakter akselerasinya lebih tajam, handlingnya lebih mantap juga tentunya. Dan ya, ini mungkin jadi nilai yang disebut oleh Porsche dalam tagline Taycan itu adalah soul electrified. Jadi jiwa kita itu electrified atau disetrum oleh karakter dari si Porsche Taycan ini. Salah satu kenyamanan yang berkurang dari mobil ini adalah ketika kita mau bayar tol, posisinya itu kurang enak karena posisi duduknya rendah kalau kita nggak punya tongkat atau tong tol untuk ngetap di mesin pembayarannya. Jadi kita harus agak mepet sama separator jalannya untuk bisa menjangkau mesin pembayarannya. Yap, jadi itu kendala atau kompromi yang harus kita alami untuk nyetir mobil listrik dengan karakter sporty seperti Taycan ini. Walaupun mobil ini bukan sebuah coupe atau masih berupa sedan 4 pintu, tapi tetap desain dari mobil ini didesain atau dibuat sedemikian rupa untuk menyerupai sebuah mobil sport seperti 911 atau Porsche Cayman, Boxster yang notabene adalah pure sebuah coupe yang benar-benar punya karakter sporty. Nah, salah satu hal menarik yang bisa kita nikmati dari karakter sporty atau performa buas dari Taycan ini adalah akselerasinya yang benar-benar kencang. Kita akan coba pakai launch control. Kita injek dalam-dalam pedal rem, kemudian kita gas. 3, 2, 1. Wow, kenceng banget. Wow, suara saya sampai ketarik, sampai susah ngomong, bener-bener badan itu ketarik ke jok sama sekali. Wah, badan bener-bener nempel ke sandaran jok. Saya hampir nggak bisa ngedorong kepala saya keluar ke depan setelah akselerasi. Ini bener-bener instan. All-wheel drive, kemudian torsi 850 Nm, diajak akselerasi full 0 ke 100 km per jam hanya 3,2 detik.
seperti yang Anda dengar, suara saya agak berubah karena emang tarikannya kencang banget. Jadi ini, wah, ini nggak main-main. Walaupun baru 850 Nm, tapi akselerasinya benar-benar bikin badan atau fisik kita itu nggak tahu deh, speechless soalnya. Ini baru 850 Nm. Bagaimana kalau supercar atau mobil-mobil listrik lain yang torsinya sampai di atas 1000 Nm? Oh, fantastik. Oke. Jadi performa yang nggak main-main. Ini benar-benar mind blowing. Akan jadi pengalaman yang benar-benar menarik untuk Anda yang sebelumnya skeptis soal performa mobil listrik. Dan ini yang coba dijawab oleh Porsche, di mana para penggemarnya sempat ada yang skeptis, meragukan, mencibir keputusan Porsche untuk bikin sebuah mobil full elektrik. Dan voila, inilah sebuah Porsche Taycan. Oke, itu tadi kita bicara soal performa. Dari sisi kenyamanan, mobil ini tentu sebuah Porsche nyaman, tapi untuk penumpang diajak berkendara jarak jauh mungkin kurang nyaman karena di kursi belakang tentunya atapnya lebih rendah di bagian belakang. Kemudian kelegaannya nggak senyaman Panamera karena wheelbase-nya lebih pendek, dimensi lebih compact. Kemudian yang membuat saya betah di mobil ini bukan cuma karena mobil ini fun to drive dan kencang, tapi unit test drive yang diberikan ini nggak dilengkapi dengan ADAS alias Advanced Driving Assist System. Jadi kita nggak akan terganggu oleh suara-suara berisik, misalnya waktu kita pindah lajur tanpa pasang lampu sen, kemudian terlalu dekat sama kendaraan di depan, mobil ini kemudian ngerem otomatis, kemudian ada tanda-tanda atau peringatan lain yang akan membuat pengalaman berkendara itu sangat terganggu karena kita nggak bisa maksimal menikmati pengalaman berkendara dengan mobil ini. Karena kita seperti dituntun, seperti didikte oleh sistem elektronik yang tentunya kita nggak mau, terutama saya pribadi, karena saya pribadi ingin merasakan full mobil ini sebagai sebuah pengemudi. Saya menentukan apa saja, semua apa yang saya mau dari balik kemudi, kemudian kaki saya juga. Kemudian bicara soal teknologi elektrifikasinya. Mobil ini tentu sebagai sebuah mobil listrik dilengkapi dengan fitur yang udah lumrah di segmen mobil listrik, yaitu regenerative braking. Tapi Porsche tidak menyebutnya sebagai regenerative braking, melainkan dengan istilah recuperation. Sebenarnya sama aja, hanya masalah penamaan, seperti teknologi di mesin Honda pakai VTEC, Toyota pakai VVTi, dan sebagainya. Pabrikan Eropa rata-rata pakai istilah recuperation. Nah, menariknya, kalau misalnya Anda pernah punya pengalaman dengan mobil-mobil listrik dari pabrikan Jepang atau Korea seperti Hyundai, Kia, Toyota, dan sebagainya, mereka punya level pengoperasian regenerative braking. Mau sekuat apa efek engine brake yang dihasilkan dari fitur itu. Tapi untuk Porsche Taycan ini ternyata nggak basa-basi, nggak ada level aktivasinya, hanya ada on atau off, atau bahkan otomatis. Cara pengaktifannya hanya cukup tekan tombol yang ada di setir ini. Ada logo baterai dan ada gambar sirkulasi, atau melalui sistem infotainment di menu car. Itu ada tulisan recuperation, kita bisa aktifin di situ. Ya, memang ada efek engine brake yang kita rasain waktu kita melepas pedal akseleratornya. Tapi nggak sekuat level tingginya di mobil listrik Korea atau Jepang. Karena mungkin Porsche nggak mau sampai membuat pengemudi atau konsumen Taycan ini terlalu memikirkan takut
kehabisan baterai atau pengemudinya terlalu memikirkan seberapa irit mobil ini bisa dipakai tenaga listriknya. Tentu aja itu alasannya karena Porsche ingin membuat Taycan ini sangat terfokus pada berkendara atau pengalaman berkendaranya, bukan untuk seberapa jauh atau seberapa irit tenaga listrik dari mobil ini bisa dikerahkan. Jadi itulah salah satu hal menarik yang membedakan antara Porsche Taycan sebagai sebuah mobil listrik dibandingkan dengan mobil-mobil listrik lain yang dibikin oleh pabrikan konvensional. Dan tentunya itu yang membuat Porsche Taycan spesial sebagai sebuah mobil listrik yang sebelumnya banyak dicibir, banyak diragukan, banyak menimbulkan anggapan skeptis dari masyarakat atau penggemar Porsche, yang akhirnya terjawab dengan Taycan satu ini. Oke, jadi itu ya hasil review test drive kita untuk Porsche Taycan Turbo. Yang menariknya, ini berhasil menawarkan sesuatu yang berbeda sebagai sebuah mobil listrik penuh dan tetap bisa menawarkan atau memberikan karakter berkendara yang dinamis, menyenangkan tentunya, khas Porsche. Tentunya itu lebih pada dari karakter handlingnya. Kalau untuk soal akselerasi dan performa dari sistem motor listriknya sebenarnya masih bisa dibilang tipikal sebuah mobil listrik yang benar-benar kuat dari sisi torsinya. Tapi ya seenggaknya mobil ini bisa menawarkan handling yang menyenangkan, karakter yang nyaman, tapi juga dinamis untuk diajak bermanuver dalam kecepatan tinggi khas Porsche. Jadi bisa dibilang dalam sebuah paket sedan 4 pintu berdesain coupe, mobil ini bisa menawarkan sebuah teknologi elektrifikasi yang canggih, kencang, kemudian karakter berkendara yang fun, mungkin bisa dibandingkan atau disejajarkan seperti sebuah Porsche 911, praktis seperti sebuah Porsche Panamera dengan kapasitas penumpang sampai 4 orang, kemudian tentunya keramahan lingkungan karena mobil ini tidak menghasilkan emisi karbon dioksida sama sekali. Jadi ini sebuah paket yang menarik, makanya nggak heran kalau ternyata penjualan dari sebuah Porsche Taycan ini di Indonesia sendiri sudah bisa menjadi salah satu yang paling laris sekarang ini. Bahkan sampai menyamai penjualan Porsche Macan sebagai sebuah SUV yang mungkin harganya juga salah satu yang paling terjangkau, tapi berhasil menjadi best seller atau volume maker dari penjualan Porsche di Indonesia sendiri. Jadi itu dia hasil review kami untuk Porsche Taycan Turbo. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini silahkan klik tombol like, share ke teman-teman kalian, kemudian komen kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.